Ya, kita akan mulai dari cover buku ini. Roy Kiyoshi adalah seorang indigo yang lahir pada 24 Februari 1987. Kini Roy sedang menjalani dunia keartisannya dan sedang menjadi pembawa acara di salah satu program TV. Selain itu, Roy juga seorang pembaca pikiran dan tarot, juga seorang konsultan spiritual. Buku Indigo ini adalah buku pertama yang ia tulis. Roy berharap buku pertama ini dapat memberi manfaat dan menginspirasi bagi siapapun yang mendengarnya. Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Judul What's Wrong With Me. Lagi dan lagi, benakku bekerja seolah tanpa permisi. Ia terus memberikanku sebuah penglihatan yang abstrak selama sepersekian detik dan terus berkembang berkali-kali. It's really weird, but it's happened to me. Bayangkan, itu kembali muncul tanpa kuinginkan. Namun, aku bisa melihatnya dengan jelas. Sebuah peti besar berwarna coklat dengan foto kakekku di depannya. Aku bertanya-tanya, apa maksud dari semua ini? Mengapa peti mati? Dan kenapa foto kakekku ada di sana? Pesan duka dari Surabaya pun sampai. Selang 3 hari dalam kurun waktu seminggu, kakekku dikabarkan telah tiada. It's really happened. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Bohong kalau aku bilang bahwa aku sama sekali tidak terkejut dengan kematian kakek yang sangat sejalan dengan beberapa vision yang kudapatkan. Sebelum ini, semua terjadi. Sejak saat itu, aku mulai takut dan terus bertanya, apa? Ada apa dengan diriku? Ribuan hal yang kamu lakukan di masa mudamu akan kamu petik hasilnya. Di masa tuamu, itulah karma. You got served what you deserve. Selanjutnya, Mama told me. Mama pernah bercerita kepadaku. Ketika ia mengandungku, ada beberapa hal yang tidak biasa terjadi. Ia seringkali keheranan dengan kehamilan keduanya ini. Katanya, meskipun kandungannya masih berusia 4 bulan, rasanya sudah seperti 9 bulan. Bahkan, Mama mulai bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Hal ini terjadi hanya ketika Mama mengandungku. Begitu aku lahir, Mama tidak bisa lagi melihat makhluk buas. Lain waktu, Mama kembali bercerita bahwa tubuh kecilku sangat ringkih. Ketika usiaku baru mencapai 7 bulan, sekujur tubuhku membiru. Wajahku pucat, pasi. Namun dokter bilang, aku tidak mengidap penyakit apapun. Padahal tubuhku tak berhenti menggigil kedinginan. Aku dan rumah sakit seolah sudah menjadi satu hal yang identik. Bahkan sampai aku berusia 1 tahun, aku kerap kali dirawat di rumah sakit dan meminum ramuan obat yang pahit. Aku tidak suka dengan kondisi ruang rawat inap yang sepi, membuatku bosan dan ingin cepat pulang. Mama bilang, aku bisa berhenti merengek untuk meminta pulang dari rumah sakit. Hanya jika disodorkan sebuah pulpen. Mama akan membiarkanku menggambar sepuasnya di atas spray putih rumah sakit. Bahkan jika seluruh spray putih itu telah terisi penuh, aku akan menjadikannya kaki dan tanganku sebagai tempatku menggambar. Aku kembali membuat kedua orang tuaku resah. Selama 6 bulan, aku tidak bisa tertidur dengan tenang. Kurasakan kantuk yang terus menyerang. Bahkan, mataku terasa tidak kuat lagi untuk terbuka. Namun entah mengapa, aku tidak bisa terlelap dan memilih duduk diam di kursi ruang tamu tanpa mau masuk ke kamar. Aku menggoyang-goyangkan kakiku dengan bosan. Mataku mengantuk, tapi aku tidak bisa terlelap. Ku tengok Mama yang setia menemaniku terjaga sepanjang malam. Meskipun lingkaran hitam mulai samar terlihat di sekeliling matanya. Sebuah kenangan yang sampai sekarang masih membuat Mama terpukau. Ketika aku bisa menulis bahasa Mandarin di papan tulis yang dibelikan ayah.
Padahal saat itu umurku masih berusia 2 tahun dan tidak pernah ada yang mengajariku menulis bahasa itu. Ketika saudaraku datang berkunjung, mereka bilang pada mama bahwa yang kutulis adalah bahasa dewa. Tidak mungkin anak sekecilku bisa menulisnya. Seperti ini lagi. Aku terbangun dengan posisi tengkurap di atas kasur. Juga remah-remah biskuit yang berserakan di kamarku. Aku kembali berusaha mengingat kejadian semalam. Apa yang telah kulakukan? Mama selalu bilang di malam hari, aku akan berjalan dengan mata terpejam menuju dapur dan mencari makanan. Kemudian, aku akan duduk di depan kulkas dan menghabiskan makanan yang kutemukan di sana. Namun, saat aku terbangun dari tidurku, aku tidak bisa mengingat apapun. Pernah suatu malam, aku berusaha menyalakan kompor untuk membuat makanan dalam keadaan tidak sadar. Untung saja, saat itu mama melihatku dan segera menyadarkanku. Sejak saat itu, mama tidak pernah absen menyediakan banyak makanan di kamarku agar aku tidak lagi berusaha mencari dan membuat makanan di dapur. Let the players play, let the haters hate, and let the karma handle their fate. Judul: Hey, I Saw You. Asap tebal bersatu membuat sebuah bentuk yang sangat mengerikan. Aku tidak ingin menyebut mereka sebagai teman, tapi mengapa aku terus melihat mereka? Aku kira aku hanya berhalusinasi. Namun sosok itu memang berdiri di sudut kamar mandi dengan rambutnya yang tergerai hingga menyentuh lantai. Ia bahkan mengajakku berbicara dengan suara paraunya dan memintaku untuk memberikannya bunga. Wanita itu seperti sedang kelaparan. Tidak ada yang menghiraukanku ketika aku meminta bunga untuk wanita itu. Mereka bilang aku hanya seorang anak kecil yang sedang bergurau. Sontak saja aku berpikir, apa hanya aku yang bisa melihat wanita di sudut kamar mandi itu? Malam itu aku melihat rumahku yang sangat ramai dengan anak-anak seusiaku. Mereka tampaknya asik bermain dengan wajah pucatnya. Sesekali mereka tertawa kencang hingga membuat seisi ruangan bising. Namun ku lihat mama dan papa tidak terusik. Hanya aku yang merasa risih. Kamu mainnya di sana, aku di sini. Jangan mundar-mandir, aku pusing, ucapku pada teman-teman itu. Namun mama justru balik menegurku dan bertanya, siapa yang aku ajak bicara? Apa mama tidak melihat yang kulihat? Apa mama tidak menyadari kehadiran teman-temanku? Tidurku tak nyaman. Ada yang sedang memperhatikanku dan terus memanggil namaku. Aku tahu suara ini bukan milik mama atau papa. Lantas siapa yang memanggil namaku tengah malam begini? Aku membuka mata. Sosok itu jelas sekali terlihat dengan pakaian yang putih kecoklatan. Melihat seluruh badannya, wajahnya hancur dan tak berbentuk. Ia terus memanggilku hingga suaranya berdenging di telingaku. Aku berpaling, mencoba untuk tidak melihatnya. Namun kurasakan ia semakin mengikis jarak dengan lompatannya. Mama menangkapku seraya mengusap peluhku yang semakin deras. Sedangkan aku terus tergagap mencoba menjelaskan apa yang terjadi tadi menghampiriku. Namun mama bilang aku hanya bermimpi. Padahal aku tahu sosok yang muncul di samping tempat tidurku tadi bukan sekedar ilusi. Sejak kecil, aku memang sudah ingin mengoleksi boneka berhantu. Namun kakek dan nenek masih melarangnya. Karena mereka pikir aku seorang anak lelaki. Jadi tidak boleh bermain boneka. Padahal bagiku, boneka adalah teman. Mereka terisi oleh temanku yang sebenarnya. Justru hari-hariku bisa lebih ramai dengan adanya mereka. Merawat boneka berhantu bukanlah sesuatu yang mudah di awal pendekatan. Di awal perkenalan, mereka akan sangat jahil. Berlarian, menampakkan diri, mematikan hal atau menyalakan AC, dan sebagainya.
Hal ini adalah cara mereka untuk menunjukkan eksistensinya. Semakin kita tegas, maka mereka akan semakin menurut hingga akhirnya kita bisa berteman. Sudah 3 tahun belakangan ini aku sering menari di malam hari. Aku tidak sendirian, tapi aku menari dengan teman-temanku yang tak terlihat. Kalian tahu, mereka sangat menyenangkan dan aku menyukainya. What goes around comes back around. Judul Nightmare Called School. Aku bisa dibilang kehidupan masa sekolahku ketika kecil tidak menyenangkan. Aku kerap kali mendapat perlakuan kasar dari teman sekolah. Hal ini mereka lakukan karena menganggapku berbeda. Setiap aku memasuki gerbang sekolah, aku tidak akan berlari dengan semangat seperti teman-teman seusiaku. Mungkin karena mereka menganggap bahwa sekolah adalah tempat bersua dengan teman yang lainnya. Aku justru merasa seperti memasuki sebuah rumah hantu yang sangat mengerikan dan tidak ada ujungnya. Ini masih pukul setengah 7 pagi. Masih ada waktu setengah jam lagi hingga bel berbunyi. Aku tidak bisa berkutik di tempat dudukku yang tersudut dengan peluh yang semakin deras karena merasa takut. Saat-saat seperti ini adalah saat yang paling mengerikan. Sebuah keadaan di mana aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di dalam kelas ini, tapi mereka justru menemaniku. Aku senang menyendiri di sudut ruangan kelasku. Rasanya sangat nyaman, meski tidak juga begitu aman, sebab mereka terus saja memperhatikan dan mengajakku berbicara. Namun, aku belum berani menyambut mereka. Aku hanya bisa mengambil pensil dan kertas, lalu mulai menggambar apa yang terbesit di benakku. Asik dengan berbagai vision yang kutangkap dan kutuangkan pada sebuah gambar hingga pelajaran di kelas tidak kuindahkan. Katakanlah aku terseret oleh benakku sendiri, memejamkan mata, tapi tanganku tidak bisa menari sesukanya. Ia selalu di atas kertas. Begitu aku membuka mata, sebuah rekaman kejadian yang terekam di pikiranku sudah tervisualisasi dengan baik di lembar kertas tersebut. God will never give you a problem which bigger than your ability. Kecintaanku pada dunia menggambar menjadi bumerang untukku. Ketika di sekolah, guruku sangat marah dan sering kali menghukumku karena terlalu asik menggambar. Bahkan, jika sering sekali mendogma teman sekelasku yang lainnya agar tidak sepertiku. Sejujurnya, aku memang tidak menyukai pelajaran yang selalu banyak berteori. Aku lebih menyukai seni, khususnya menggambar. Aku gambar dan kejadian yang terbesit di benakku seolah menjadi satu. Hal itu semakin terasa nyata ketika suatu hari aku merasa bahwa kaca jendela di kelasku akan terjatuh dan menimpa salah satu temanku. Aku menggambarnya dan semakin panik karena takut ini akan terjadi. Spontan aku berteriak pada temanku itu untuk menjauh dari jendela. Namun ia justru meledekku dan bersikeras tidak mau beranjak dari sisi jendela. Aku geram bukan karena aku kerap kali disepelekan atau dihina, melainkan karena aku tulus merasa khawatir itu. Pada temanku, ia justru tetap tidak mau menjauh dari jendela. Kali ini, aku tidak akan diam. Aku segera berlari, menghampirinya, meraih tangannya, dan menariknya menjauh dari jendela. Berbarengan dengan aku menarik tubuhnya, jendela kelasku langsung ambruk, nyaris saja menimpa kami berdua. Hal ini membuat seluruh penghuni kelas terheran-heran, tak terkecuali diriku sendiri. Ini aneh sekali. Sekolahku tidak pernah mengalami banjir. Namun aku justru merasa ada yang berbeda dan menuangkannya pada sebuah gambar. Aku sampaikan feelingku ini pada guru, bahwa aku merasa banjir dan akan terjadi di sekolah kami. Tapi ia justru berpendapat kalau aku hanya asal bicara. Keesokan harinya ketika aku datang,
Air banjir sudah menggenangi sekolahku hingga batas lutut. Sebenarnya, menggambar bukanlah salah satu alasanku tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di kelas. Kehadiran mereka yang tidak kuinginkan juga selalu mengalihkanku. Mereka ada kemanapun aku berada, dengan berbagai bentuk yang sangat mengerikan. Sekali saja aku menunjukkan tanda bahwa aku mengetahui keberadaan mereka, maka mereka akan menoleh, memberikanku seringai dan tidak akan berhenti berbisik. Kamu bisa melihat saya. Aku ingin bersembunyi, tapi bahkan di sekolahku sendiri aku masih saja berjumpa dengan para arwah tersebut. Mereka seolah mencoba menjadi bagian dari rutinitasku dan menyapaku di berbagai kesempatan. Kesabaran adalah tumbuhan yang pahit, tapi menghasilkan buah yang sangat manis. Aku terbiasa bermain sendiri. Tidak ada yang mau mengajakku bermain, kata mereka. Aku anak setan yang suka berbicara sendiri, layaknya orang gila. Kalau kalian bertanya, apa aku akan melawan mereka yang menghinaku? Jawabanku adalah tidak. Aku hanya bisa berdiam diri dan menyendiri. Ini salah satu caraku untuk mengatasi sedih. Aku dituduh mencuri tabungan kelas oleh teman sekelasku sendiri. Kami memang mengadakan tabungan setiap hari di dalam kelas menjelang hari raya, dan tabungan itu menghilang begitu saja tanpa alasan. Salah satu temanku menunjukku sebagai pencurinya, padahal bukan akulah pelakunya. Mungkin aku terbiasa dikucilkan oleh teman-temanku, namun dituduh sebagai pencuri membuatku terpukul. Meski aku menjelaskan bukan aku yang mengambil tabungan ini, tidak ada yang mau mendengarkanku. Bahkan guruku sendiri mengabaikanku. Begitu sampai di rumah, aku langsung menumpahkan tangis dan sedari yang tadi kutahan. Aku bilang pada mama, aku tidak mau lagi datang ke sekolah. Satu dari beberapa nasihat mama yang selalu kuingat. Jangan takut. Kalau kamu gak salah, ya hadapi aja. Nanti juga akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mama kembali memberiku nasihat. Itu ketika aku merengek tidak mau masuk sekolah karena merasa tuduhan pencurian tabungan kelas. Ia memang selalu mendukungku. Mama tahu aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Apa yang mama katakan terbukti. Esok hari aku datang ke sekolah dan guruku mengumumkan siapa yang bersalah atas pencurian tabungan itu. Anehnya, aku tidak kaget ketika tahu siapa yang mencuri. Tidak ada yang memberitahuku sebelumnya. Aku hanya bisa merasakan bahwa ia memang pencurinya. Sore ini, aku sedang duduk di depan piano bersama mama. Kami biasanya memainkan lagu bersama dengan piano kesayangan kami ini. Di sela-sela permainan pianoku, aku bertanya padanya, "Mah, kenapa ya aku selalu tahu jika ada guru yang ingin memarahiku?" Sejujurnya, perasaan tentang hal ini membuatku terganggu. Aku jadi semakin malas datang ke sekolah. Aku mendapatkan omelan dari guru, bukan karena ulahku yang bermacam-macam di sekolah. Justru aku terkenal pendiam. Namun kendalaku lagi-lagi tentang menggambar dan tidak mau mendengarkan pelajaran. Belum lagi jika aku sudah mulai berkomunikasi dengan mereka yang tak terlihat. Masalahku dimarahi oleh guru dan tidak punya teman berlanjut sampai aku duduk di bangku 5 SD. Ini merupakan puncak dari skala rasa frustasiku di sekolah. Semua ini diperparah dengan keadaan di mana guruku pada saat itu semakin keras memperlakukanku. Ia tidak segan-segan menunjuk dahiku dengan sangat kencang ketika memberiku teguran atau menyuruhku maju ke depan dan mengatakan pada sisi kelas bahwa dekat denganku bukanlah hal yang baik bagi mereka. Aku semakin tertekan
dengan segala omelan yang kuterima, terutama tentang nilaiku yang semakin menurun. Suatu ketika, aku sama sekali tidak belajar untuk menghadapi ujian. Aku hanya mengandalkan feelingku saat mengisi lembar jawaban. Aku mendapat nilai sempurna, tapi justru dituduh menyontek dan mendapat hukuman lagi. Sikap guruku yang selalu memarahiku itu hampir berlangsung setiap hari, membuatku semakin murung di sekolah. Tidak hanya memperburuk keadaan mentalku, tapi kesehatanku pun ikut menurun. Aku kerap kali mual dan muntah-muntah, selain karena keadaan sekolah yang semakin tidak mengenakan. Melihat makhluk tak kasat mata yang tak kuinginkan juga semakin membuat kepalaku sakit dan perutku bergejolak. Penurunan kesehatanku membuatku harus absen dari kegiatan sekolah selama 1 bulan. Secara medis, dokter menyarankanku untuk melakukan endoskopi. Setelah melakukannya, aku diketahui mengidap penyakit asam lambung yang disebabkan oleh stres yang berlebih. Asam lambung yang sangat parah, muntah-muntah, dan pusing. Masih sering kurasakan ketika mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Kedatangan para arwah dengan berbagai bentuk yang tidak kuinginkan. Itu pun bisa membuat kesehatanku menurun drastis. Tidak hanya itu, traumatikku terhadap guru masih terus berlanjut. Bahkan, aku masih kerap kali bermimpi berada di depan kelas dengan bentakan dari guru dan pandangan meremehkan dari sisi kelas. Tebarlah karma baik atas perilaku dan tindakan Anda. Lalu perhatikan bagaimana karma buruk itu akan memudar. Judul: When I Meet You, My Guardian Angel. Awalnya aku merasa takut padamu ketika perkenalanmu yang tiba-tiba. Namun melihatmu tersenyum membuatku sadar bahwa senyuman itu membuatku tenang dan merasa aman. Aku sedang asik memantut diri di cermin kamar ketika akan berangkat sekolah, hingga akhirnya dua sosok itu datang mengejutkanku. Mereka bersanding di sana dengan wajah yang sudah keriput. Matanya memperhatikanku dengan sangat dalam, seolah sedang menyampaikan sebuah pesan padaku. Namun, aku mengabaikan mereka karena merasa mereka sama saja dengan arwah lainnya, tidak spesial dan hanya akan mengganggu. Ternyata perjumpaanku dengan kakek dan nenek di cermin mama itu tidak berlangsung sekali saja. Bahkan mereka semakin sering menunjukkan keberadaan mereka. Aku mencoba membuka diri dan mau mendengarkan pesan yang ingin mereka sampaikan. Dan betapa terkejutnya aku ketika yang mereka sampaikan adalah, "Tenang saja, tidak perlu khawatir. Semua yang kamu inginkan akan terwujud. Jangan bersedih." Sejak saat itu, aku memberi sebuah panggilan pada mereka, yaitu My Guardian Angel. Mereka datang ketika aku sedang dalam masa sulit menjalani hari-hari di sekolah. Setiap aku pulang dengan perasaan sedih, aku akan masuk ke kamar dan akan menunggu kehadiran mereka. Semakin lama, mereka akan semakin nyata dan bisa kupeluk untuk mendapatkan rasa nyaman. Sebelum berangkat ke sekolah, aku akan mengambil kaca kecil milik mama. Lalu kuarahkan untuk melihat arah belakangku. Beginilah caraku untuk menunggu mereka datang. Aku tidak akan mau berangkat jika nenek dan kakek itu belum berada di dekatku. Mengapa? Semakin hari, semakin memberiku rasa sayang. Mereka berada di dekatku membuatku merasa percaya diri untuk menghadapi lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan. Teman-temanku dari alam lain semakin bertambah. Yang satu ini merupakan asisten dari kakek dan nenek pelindungku. Ia sangat baik kepadaku, tapi tidak ramah kepada orang lain yang berusaha menyakitiku. Sifatnya yang sangat agresif dan overprotective
Aku beberapa kali dilindungi olehnya dan ia tidak akan segan-segan memberi pelajaran kepada orang yang tidak berbuat baik padaku. Ah, payah, gak bisa main bola, seru teman sekolahku yang sedang duduk di koridor dekat lapangan sekolah. Aku mencoba menghiraukan teriakan itu dan terus berjalan. Namun anak itu justru sengaja menyandungku hingga aku jatuh tersungkur. Belum sempat aku berdiri, ia sudah berlari sambil menertawakanku ke arah lapangan. Lalu tidak sampai 2 menit, ia sudah tersandung batu dan jatuh tersungkur juga. Begitu aku melihat sekitar, asisten pelindungku ada di sana. Ia memberi pembalasan yang setimpal pada anak yang mengejekku ini. Mama mendapatkan telepon dari orang tua temanku. Ia menyampaikan pada Mama bahwa aku memperlakukan anaknya dengan kasar. Mama tidak langsung percaya begitu saja. Ia mencoba mengajakku berbicara dulu untuk mengonfirmasi apakah aku mencubit temanku itu. Aku bilang dan yang sejujurnya pada Mama bahwa temanku lah yang mencubitku lebih dahulu dan aku tidak membalasnya dengan cubitan. Juga, namun Mama bilang bahwa lengan temanku itu membiru seperti bekas cubitan. Aku tidak kaget karena itu pasti dari ulah asisten pelindungku. Aku tahu Mama mulai menyadari bahwa aku semakin kurang bergaul. Temanku semakin sedikit dan aku jarang sekali merengek minta bermain di luar seperti anak-anak lainnya. Aku memang lebih sering menghabiskan waktu di kamar dengan kakek dan nenek pelindungku, lalu menggambar vision yang kudapat. Di minggu pagi, Mama mengajak beberapa teman sekolahku untuk datang ke rumah, bermaksud membuatku semakin agar lebih terbuka dengan mereka, dan tidak hanya berdiam diri di kamar. Namun yang kudapat justru ketidaknyamanan, dan aku tetap berakhir dengan mengurung diri di dalam kamar. Setelah semua temanku pulang, Mama mencoba mengajakku berbicara. Ia penasaran mengapa aku senang sekali mengurung diri di kamar. Akhirnya, ku sampaikan pada Mama bahwa aku memiliki malaikat pelindung yang selalu menemaniku di kamar. Mereka mengajakku bermain dan mendengarkan segala keluh kesahku. Aku juga menjelaskan pada Mama secara detail bagaimana bentuk fisik dari kakek dan nenek pelindungku itu. Pada awalnya, Mama mengira itu adalah kakek dan nenek kandungku, orang tua dari Mama. Namun kujelaskan padanya, guardian angelku ini berbeda. Suatu hari, aku mengajak Mama dan Papa untuk mencari patung yang berbentuk dengan sosok kakek dan nenek pelindungku. Kami bertiga pun menyusuri pasar untuk membantu mencari patung tersebut. Sampai akhirnya aku menemukan satu pasang patung berwujud kakek dan nenek yang sedang membawa buah persik. Persis seperti sosok malaikat pelindungku yang selama ini kulihat. Tentu saja, Mama dan Papa terkejut bukan main. Mereka mulai menyadari bahwa aku spesial, berbeda dari teman sebayaku yang lainnya. Akhirnya kami pun pulang dengan membawa sepasang patung tersebut. Aku menjadikannya sepasang patung kakek dan nenek itu sebagai bukti fisik bahwa malaikat pelindungku memang ada. Ketika sembayang, aku akan mengikut sertakan mereka di dekatku. Keberadaan patung itu membuatku merasa semakin nyaman. Dengan begitu, aku bisa terus memeluk mereka kapanpun aku mau. Semua masalah harus dilawan dengan rasa sabar, bijak, dan keikhlasan. Judul selanjutnya, Me and My Vision. Mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Haruskah kusebut ini sebagai kutukan atau justru anugerah? Pertanyaan itu tidak pernah bisa enyah dariku. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menemukan jawabannya. Sebuah kipas angin baru saja terpasang di ruang tamu rumahku.
Papa yang baru saja selesai memasangnya. Awalnya aku tidak begitu menaruh perhatian pada kipas angin itu. Namun tidak sampai 1 detik, aku mendapat sebuah gambaran yang terlintas di pikiranku. Sebuah kipas angin dengan bentuk dan warna yang sama dengan kipas angin baruku itu menimpa tubuh kecilku. Mama, jangan pasang kipas itu di sini. Kalau jatuh aku yang akan tertimpa. Ini ini sudah ocehanku yang sekian kalinya pada mama mengenai kipas angin baru itu. Aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan kipas angin itu. Dan beberapa vision yang kudapat, aku tidak mau ada yang celaka. Dan syukurnya papa mau kembali menurunkan kipas itu. Meski dengan berat hati menerima ocehanku yang ia anggap hanya ketakutan anak kecil belaka. Aku dan keluargaku baru saja sampai di sebuah basement mall. Papa terlihat sibuk mencari parkiran, tempat untuk memarkirkan mobil kami. Aku menunjuk sebuah tempat yang kosong, dekat dengan tangga menuju ke dalam mall. Namun, Papa bersikeras untuk mencari tempat yang lain dan menghiraukan perkataanku. Sampai 10 menit, Papa tak kunjung menemukan tempat parkir yang kosong selain tempat yang kutunjuk tadi. Akhir-akhir ini, rumah kami seringkali diguyur hujan, membuat Mama panik akan banjir yang bisa datang kapan saja. Kawasan rumah kami memang kerap sekali banjir, bahkan hampir tidak pernah lolos dari banjir. Seperti saat ini, rumah tetanggaku pun sudah tergenang air hingga lutut. Namun entah mengapa, aku merasa sangat yakin bahwa rumah kami akan lolos dari banjir. Kukatakan pada Mama, "Mah, rumah kita gak akan banjir." Kalau benar gak akan banjir, Mama janji sumbang beras ya. Seperti biasa, Mama tidak akan membantahku, tapi tidak juga akan mengiyakan perkataanku sepenuhnya. Ia hanya menyanggupi akan menyumbang beras jika perkataanku benar. Aku kembali bilang kepadanya bahwa meskipun rumah kami tidak banjir, mobil kami akan tetap rusak. Kulihat Mama semakin bingung dengan ocehanku. Tapi ia tidak pernah menyangkal ataupun menyudutkanku. Ia mencoba menerima ucapanku keesokan harinya. Memang benar, rumah kami tidak banjir, tapi mobilku tidak bisa bekerja karena kabel mobil yang putus digigit oleh tikus. Suatu malam, ketika teman Papa hendak pulang dan berkunjung di rumahku, Papa hendak mengantarkannya. Secara refleks aku mencegahnya dan meminta Papa untuk memesankannya taksi saja. Namun Papa bersikeras untuk mengantarnya karena tidak enak dengan temannya itu. Begitu Papa pulang, ia bercerita bahwa tadi di perjalanan ban mobilnya pecah tertancap 4 paku di jalan. Aku dan Mama sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit. Tepat di seberang tempat dudukku, ada seorang pria yang juga sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke ruang praktik dokter. Sepertinya ia sedang sakit keras. Beberapa kali ia terbatuk dan wajahnya terlihat semakin pucat. Lalu entah mengapa feelingku mulai merasakan sesuatu yang akan terjadi padanya. Sesuatu yang tidak mengenakan. "Mah, aku mau samperin om itu. Aku mau bilang, dia sebentar lagi mau meninggal," ujarku dengan intonasi khas anak kecil. Mamaku langsung mencegah dan membujukku perlahan agar tidak menghampiri pria itu. Masa depan dan hidup mati seseorang bukanlah kehendakku. Tapi entah dari mana dan sejak kapan aku selalu bisa mengetahui hal itu. Tentu saja, ini sempat membuatku terpukul, panic attack, dan kerap kali datang. Setiap kali aku merasakan salah satu dari keluargaku akan meninggal, dan kematian engkong adalah feelingku yang pertama kali pada keluarga.
2 hari yang lalu, aku sekeluarga baru saja menjenguk engkong di Surabaya. Beliau terlihat sehat di usianya yang sudah tidak muda. Namun, perasaan yang hinggap di hatiku justru berbanding terbalik dari perasaan bahagia yang engkong tampilkan. Aku merasa engkong sebentar lagi akan pergi meninggalkan kami semua. Awalnya aku ingin menampis perasaan burukku ini, tapi semakin keras aku berusaha mengabaikannya, perasaan yang ku dapat justru semakin menyakitkan. Ketika kami pulang ke Jakarta, kuputuskan untuk menyampaikan hal ini pada mama secara lembut. Aku tidak ingin membuatnya panik dan sedih seperti yang aku lakukan. Mama juga berusaha menampis perkataanku. Meski ia tahu beberapa kali hal yang kusampaikan selalu terjadi. Ini wajar bukan? Menerima kabar kematian bukanlah hal yang mudah diterima. Peti mati, foto engkong dan bau minyak jenazah yang semakin jelas kutangkap. Apakah ini memang benar? Apakah engkong benar-benar akan meninggalkan kami semua? Aku berusaha menutupi kegelisahanku dari keluarga, tapi semakin lama aku merasa harus menegaskan semuanya dan melakukan hal yang harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Aku dan keluargaku menelpon engkong di Surabaya. Kami menyampaikan betapa beruntungnya kami memilikinya. Berterima kasih atas apa yang telah engkong berikan kepada kami dan meminta maaf atas segala kesalahan kami padanya. Tentu saja kami tidak menyampaikan pada engkong perihal perasaan burukku ini. Untunglah engkong tidak merasa curiga sama sekali. Keesokan harinya kami mendapat kabar bahwa engkong dilarikan ke rumah sakit. Jantungnya berhenti bekerja. Dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Mama juga masih mencoba untuk bertanya padaku apa yang sebaiknya kami lakukan. Namun, hati kecilku sudah memilih untuk mengikhlaskannya dan aku hanya bisa memeluk mama sambil berusaha membuatnya untuk kuat melepaskan engkong. Aku berlari menghampiri papa dengan napas terhela, lalu memeluk erat dia. Dan dia memandangku dengan pandangan heran dan bertanya-tanya. Aku mengajaknya duduk, mencoba untuk menjelaskan perlahan apa vision yang ku dapat tentangnya. Papa tergeletak di aspal dengan tubuh bersimbah darah, mobil yang terlempar jauh, kaca yang hancur, dan otak yang mencuat keluar. Aku sampaikan semuanya kepada papa tanpa ada yang kusembunyikan. Aku yakin wajahku sudah sangat pucat ketika menjelaskan ini kepadanya. Ketakutan tergambar jelas dari caraku berbicara. Namun papa berusaha bersikap tenang dan memintaku untuk tidak terlalu memikirkan ini. Aku tidak berhenti mengingatkan papa untuk selalu menyumbangkan beras ke siapapun yang membutuhkan. Perlu kusampaikan, aku tidak selalu tahu pasti kapan suatu kejadian akan terjadi. Begitu pula dengan kecelakaan mobil ini. Jadi, sebisa mungkin aku mencegahnya. Aku percaya perilaku akan membuahkan hasil yang baik juga. Aku sangat berharap kecelakaan mobil ini tidak akan terjadi. Akhirnya papa menuruti semua kemauanku. Ia tidak berhenti menyumbangkan beras, menebar kebaikan, dan tidak mengendarai mobil untuk sementara waktu. Ya, kami berusaha curang pada sebuah nasib yang sedang ditulis. Sudah berbulan-bulan berlalu, kecelakaan mobil yang selama ini kutakutkan tidak terjadi. Namun suatu waktu, papa mengalami kecelakaan motor. Ia terpental sejauh 2 meter, tapi papa tidak cedera apapun. Saat itu juga aku mendapat sebuah bisikan. Apa yang seharusnya terjadi, maka terjadi. Namun karena ia telah berbuat baik, maka diringankanlah bebannya. Mencintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan jujur pada diri sendiri. Karena cara memperlakukan dirimu sendiri akan menentukan karma yang pantas untukmu. Judul:
The Ancient Message. Aku tidak tahu mengapa aku harus terpilih untuk menyampaikan segala pesan yang belum tersampaikan ini. Mungkinkah karena aku yang paling berbeda, atau memang hanya aku yang mampu? Apapun itu, aku harap semua pesan bisa tersampaikan dan segala makhluk bisa berbahagia. Malam ini, aku sedang melakukan prosesi peloncoan di sekolah. Kami sebagai siswa baru diharuskan mengelilingi sebuah pemakaman saat tengah malam. Ketika berada di pemakaman, aku merasa semua berjalan baik-baik saja. Aku tidak merasa terganggu oleh makhluk halus apapun. Namun, rupanya aku salah. Ada sesosok wanita dengan rambut panjang ikut menemaniku hingga tiba di rumah. Aku berteriak ketakutan. Kamarku dipenuhi darah yang sangat kental. Bau anyir menguar sangat kuat. Kemudian aku melihat sosok wanita yang mengikutiku. Ia sedang ditusuk bertubi-tubi oleh banyak orang, hingga darahnya mencuat ke setiap sudut kamar. Papa dan mama yang mendengar teriakanku langsung datang menghampiri. Aku merancau, mengatakan bahwa kamarku sudah tergenang oleh banyak darah. Wanita itu pun bercerita dengan isak tangis yang tidak kunjung berhenti. Kematiannya belum bisa ia terima karena kepergian yang sangat menggenaskan. Ia adalah korban pembunuhan yang dibunuh ketika menjelang hari ulang tahunnya. Hari ini adalah tepat hari kelahiran dan ia meminta agar aku sekeluarga merayakan ulang tahun ini untuknya. Kue ulang tahun dengan sebuah lilin di atasnya telah tersaji di atas meja. Kami sekeluarga berdoa untuk kebaikan dan ketenangan wanita itu di alam yang lain. Bersamaan dengan ditiupnya lilin olehku, wanita itu pergi menghilang dengan senyum kelegaan. Aku dan keluargaku sedang berlibur dan menetap di salah satu hotel di kota Bandung. Kebetulan, keluargaku sedang pergi keluar untuk menikmati angin sore, sedangkan aku yang masih merasa letih karena perjalanan memilih untuk bersantai di kamar hotel. Ketika aku sedang mandi, aku mendengar seseorang memanggil namaku, sangat pelan, ringkih, dan terdengar kesakitan. Kupikir ada seseorang yang memasuki kamarku. Aku pun bergegas keluar dari kamar mandi untuk mencarinya. Tidak ada siapapun di kamar ini. Hanya ada aku dan suara gemercik air di dalam kamar mandi. Namun pria itu semakin kencang memanggilku. Ia meminta tolong, menyuruhku untuk membuka laci nakas samping tempat tidur. Refleks aku berlari kecil menuruti perintahnya. Begitu aku membuka laci itu, aku menemukan sebuah jam tangan dan gel rambut di sana. Suara itu menghilang setelah aku menggenggam tangan dan gel rambut ini. Aku berharap ia kembali berbisik atau setidaknya menampakkan wujudnya padaku dan memberitahu aku apa yang harus kulakukan agar bisa menolongnya. Namun tidak ada apapun. Arwah itu seolah sudah menghilang begitu saja. Aku memutuskan untuk menemui seorang resepsionis di hotel itu, meminta daftar tamu yang menginap sebelum aku dan keluargaku menginap di kamar hotel itu. Namun, sang resepsionis tidak memperbolehkannya. Aku juga meminta nomor telepon yang bisa dihubungi dari tamu tersebut. Namun, tetap ditolak. Sebenarnya aku tidak bisa mempercayai si resepsionis ini untuk mengurus jam tangan dan gel rambut ini. Namun prosedurnya tidak memungkinkan aku yang menghubungi langsung si pemilik jam tangan tersebut. Dengan berat hati aku memutuskan untuk membungkus barang-barang itu sebelum akhirnya kuserahkan kepada si resepsionis. Aku juga menyerahkan nomor teleponku dan meminta si resepsionis untuk menyampaikan kepada pemilik barang tersebut agar segera menghubungiku. Selang 3 hari dari peristiwa jam tangan tersebut,
Ada nomor tak dikenal menghubungiku. Betapa terkejutnya aku ketika yang menelpon adalah seorang wanita yang sedang menangis histeris sambil terus mengucapkan terima kasih padaku. Rupanya jam tangan dan gel rambut adalah milik suaminya yang baru saja meninggal seminggu yang lalu. Suaminya meninggal akibat kecelakaan. Wajahnya hancur. Jam tangan yang kutemukan ini adalah jam tangan kesayangan milik beliau yang selalu dipakai kemanapun ia pergi. Itu merupakan salah satu barang yang paling berharga bagi sang istri sebagai kenangan dari suaminya. Sekolah di Beijing adalah salah satu impianku sejak kecil, dan impian ini terwujud ketika aku kelas 2 SMA. Aku berangkat ke Beijing dengan membawa banyak harapan bisa menyelesaikan studiku dan dan mendapat banyak teman baru di sana. Namun, awalnya semua tidak berjalan mulus. Aku sempat dibully, bahkan ditegur oleh guruku karena beribadah di dalam kamar asrama. Jangan heran, ini dikarenakan komunisme di Cina masih sangat kental. Apalagi aku beribadah secara terang-terangan di kamar asrama yang juga ditinggali oleh teman kamarku yang lainnya. Mereka bilang, mereka merasa terganggu oleh kegiatan ibadahku. Beradaptasi di Beijing cukup menyulitkan bagiku, terutama dengan beberapa hantu yang baru ku kenali di sini. Rupanya, berbeda dengan negara, aku menemukan bentuk yang berbeda pula dari para makhluk tak kasat mata. Hantu yang kutemukan di Beijing mungkin tidak seseram di tanah air, tapi ajakan mereka lebih mengerikan dari serangan hantu di Indonesia. Kamarku di asrama terletak di lantai 9, dan setiap malam aku selalu mendengar bisikan-bisikan yang mengajakku untuk mendekat ke arah jendela. Aku menurutinya, ingin tahu apakah yang mereka bisikan selanjutnya kepadaku. Lalu yang selanjutnya ku dengar adalah ajakan untuk melompat dari balkon kamar. Mereka semua menyuruhku untuk terjun bebas dan mengakhiri hidupku. Penghuni asrama dihebohkan oleh peristiwa di salah satu kamar di lantai 4, tempat asrama putri berada. Dari mulut ke mulut, aku mendengar kabar bahwa 2 orang penghuni kamar itu diganggu oleh hantu wanita. Menakutkan setiap malam. Mereka tidak bisa tidur, bahkan sampai meminta untuk bermalam di kamar yang lain. Semakin lama, berita ini semakin menggemparkan. Kabarnya, si penghuni kamar sampai tidak bisa lagi menjalani malamnya dengan tenang. Naluriku terpanggil, aku ingin membantu mereka dengan kelebihan yang kumiliki. Aku pun memutuskan untuk menemui dan meminta izin untuk membantu berkomunikasi dengan arwah yang ada di kamar mereka. Untunglah, kedua perempuan itu mengizinkanku, meski mereka sempat ragu. Aku pun tersenyum pada wanita yang berselendang putih di dalam kamar mandi itu. Ia persis seperti seorang wanita yang anggun dengan rambut yang terurai panjang. Kukira perjumpaanku dengannya akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Terlebih, aku akan berusaha memintanya untuk tidak mengganggu penghuni kamar ini. Namun ia justru terlihat sangat baik padaku. Perlahan, aku mencoba menyampaikan maksudku untuk berhenti mengganggu kedua perempuan di kamar ini. Ia mengakui bahwa telah membuat penghuni kamar ini merasa tidak betah dan selalu membuatnya ketakutan. Namun, semua itu ada alasannya. Rupanya, ia merasa terganggu dengan perilaku mereka setiap malam yang selalu mendengarkan musik dan bernyanyi keras. Ditambah lagi mereka jarang sekali membersihkan kamar dan sembarangan membuang pembalut bekas. Ia hanya ingin mereka berjanji bahwa akan lebih menghargainya. Dengan begitu, ia juga akan berhenti mengganggu.
Sejak aku berhasil menyelesaikan masalah kamar asrama putri itu, beberapa teman lain mulai membuka diri padaku. Aku diterima dengan baik oleh mereka. Bahkan mereka kerap kali meminta bantuan kepadaku untuk hal-hal spiritual. Aku bahagia dan mulai menyadari bahwa kelebihan yang kumiliki ini sangat berharga dan bisa menebar banyak kebaikan untuk orang lain. Terkadang Anda harus menjauhkan diri dari orang-orang yang Anda sayang, namun perlahan membuat Anda terjatuh. Karena lebih baik memiliki musuh yang terang-terangan membenci daripada memiliki teman yang perlahan menenggelamkan Anda. Judul: Power of Giving. Semakin aku dewasa, keinginan untuk membantu sesama semakin besar. Mungkin ini juga dampak positif dari kebiasaan yang selalu Mama terapkan perlahan-lahan ke dalam diriku sejak lama. Setiap ada fakir miskin yang kutemui, Mama selalu memberikanku uang lalu mengarahkanku untuk memberikan kepadanya. Aku rasa ini sangat berpengaruh pada kepekaanku untuk membantu sesama. Suatu malam, aku berandai-andai untuk memiliki tempat ibadah yang kubangun sendiri. Aku ingin menjadi orang sukses untuk membahagiakan orang tuaku. Lalu aku berkaca ke dalam diri, apa yang bisa kulakukan untuk menjadi langkahku dalam berusaha menggapai semua inginku. Aku menyadari bahwa ada yang kumiliki dan belum tentu orang lain miliki. Sesuatu yang membedakan dengan orang lain, yaitu kemampuanku bercengkerama dengan alam lain dan memiliki rasa kepekaan lebih tinggi. Aku mencoba mengarahkan kemampuanku pada hal yang lebih positif, menolong sesama sekaligus menjadi langkahku untuk menjadi Roy yang lebih baik dari sebelumnya. Terkadang, apa yang kita anggap sebuah kutukan justru menjadi anugerah bagi diri kita. Apa yang kita anggap menyusahkan, bisa jadi itu adalah awal dari sebuah kemudahan. Mungkin pada awalnya, aku berpikir bahwa menjadi seseorang indigo adalah sebuah paksaan yang harus kuikuti. Paksaan yang sangat membuatku menderita, membuatku dibully oleh lingkungan sekitar, membuatku selalu dihantui rasa takut dan tertekan. Namun tanpa kusadari, aku mulai bisa mengendalikan kemampuanku hingga akhirnya mengarah pada hal yang positif. Aku mulai mengubah pola pikirku pada jalur yang lebih bisa menenangkan, mensyukuri, dan selalu berusaha menebar kebaikan. Siapa saja yang paling berjasa? Mama, papa, dan kakakku. Keluarga kecilku yang sangat berharga, yang tidak pernah mengucilkanku, menyudutkanku, atau memberikan pandangan aneh jika kerap kali aku bermain dengan alam yang tak terlihat. Sebaliknya, mereka selalu merangkulku di saat aku tersisihkan, menekapku ketika aku ketakutan, dan menyeka tangisku ketika aku merasa kesakitan. Saat kamu diminta memilih untuk menjadi baik dan benar, pilihlah menjadi baik. Karena dengan menjadi baik, maka karma baik akan menuntunmu. Baik, di sini kita masuk ke dalam sesi Q&A yang ada di buku ini. Kalau diukur dengan kesatuan persen, senyaman apa Roy menikmati hidup menjadi seorang indigo? Jawaban, 85%. Apa yang pertama kali Roy lakukan jika mendadak kehilangan kemampuan dan kembali menjadi manusia pada umumnya? Jawaban, aku akan tetap menjalani misi untuk membantu orang sebisaku, baik secara materi maupun support mental ke semua makhluk hidup. Di saat Roy berada di titik terendah dalam hidup, apa yang Roy lakukan? Bagaimana cara Roy keluar dari posisi tersebut? Jawaban, aku akan menyendiri terlebih dahulu, lalu berdoa sebisa mungkin. Aku akan memberikan banyak waktu untuk beristirahat dan tidur. Setelah semuanya tenang, baru aku menyelesaikan masalahnya.
Apa yang Roy ketahui tentang aura dan telekinesis pada seorang indigo? Jawabannya, aura itu bisa berubah-ubah sesuai mood seseorang. Oleh karena itu, aura seseorang tidak bisa dipastikan karena tergantung kondisi orang tersebut. Dan telekinesis adalah kemampuan menggerakkan barang. Sebenarnya orang-orang yang bukan indigo juga bisa melakukan ini. Pernah nggak sih boneka Roy saling cemburu demi mendapatkan perhatian dari Roy? Jawaban, pernah. Menghadapi mereka itu, kita harus bisa lebih galak dari mereka. Aku biasanya, kalau mereka mulai nakal, aku akan memarahi mereka dengan berkata, "Kamu nakal, kubakar nih." Jika harus memilih, Roy mau dilahirkan sebagai orang biasa atau menjadi seorang indigo seperti biasa? Jawabannya, aku lebih memilih menjadi orang biasa. Sejauh ini, adakah serangan makhluk gaib yang paling hebat dalam pengalaman Roy sebagai seorang indigo? Jawaban, belum pernah dan jangan sampai. Selama ini yang mereka lakukan biasanya menyerap energi, dan itu bisa menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Apakah semua perkataan makhluk halus dapat dipercaya? Bukankah di antara mereka juga bisa saja ada yang berbohong? Jawaban, ya benar. Mereka seperti manusia biasa. Dan iman kita harus lebih kuat dalam menghadapi mereka. Apa yang membuat seorang Roy Kyoshi bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah? Jawaban, my parents, my dad, and my mom. Roy lebih senang berteman dengan hantu atau manusia? Apa alasannya? Manusia kadang penuh dengan drama dan tricky, sedangkan hantu hanya suka nakutin dan seram. Tapi kita semua adalah makhluk sosial, jadi kita bisa harus berteman dengan semuanya. Hehe. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini hingga akhir. Sampai jumpa di video audiobook selanjutnya dan terima kasih.